minta sedekah marah-marah. Ibu dari Bandung ke sini cuma minta-minta doang. Astagfirullah. Ya Bu, saya kirim nih. Kamu salah ya? Iya, tapi kamu berbohong ya. Kamu bilang tidak punya uang ya. Padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya yang pulang kampung. Tinggalnya ibu di mana? Di Bandung. Di Bandung kok sampai ke sini bu, jauh banget. Sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa. Pemirsa, petualangan wanita yang dianggap meresahkan akibat aksinya mengamuk dan memaki-maki orang yang tak mau memberinya sedekah akhirnya terhenti. Setelah Satpol PP Kota Bogor dan Dinsos Kota Bogor memburu dan berhasil mengamankannya. Wanita yang sempat viral di beberapa kota itu dibawa ke kantor dinas sosial untuk dimintai keterangan. Menurut hasil investigasi sementara, diketahui jika wanita itu bernama Rosmini, merupakan orang biasa dan dalam keadaan sehat, bahkan punya anak dan suami. Bukan seorang ODGJ seperti yang ramai diperbincangkan. Ya, mungkin ibu bisa ngobrol sama ibu ya. Ya, ngobrol dulu sebentar. Ibu silahkan. Pada nanti di jalan ada resiko, kita istirahat dulu. Dapat info dari beberapa media sosial ya. Sampai akhirnya tadi pagi Pak Kepala Satuan ada memerintahkan kepada kami bahwa cek keberadaan ibunya di mana, coba dipatrolikan bersama jajaran Dinsos atau instansi terkait lainnya untuk kami amankan dulu ibunya, kita cari keterangan kenapa sih sampai ibu itu hidup di jalan seperti itu. Ya memang seharusnya kayak gitu ya, maksudnya kadang kan begini, orang yang namanya sedekah itu kan harus dari hati gitu, harus ikhlas gitu kan. Nah ini kan juga orang yang sedekahnya maksa dan marah-marah gitu. Sedangkan kita juga nggak tahu kehidupan sebenarnya ibu seperti apa gitu. Dan sekarang ini kan dia udah beberapa tempat, dia keliling hampir dari daerah Jawa Barat, Jakarta, Bekasi, kalau nggak salah dia udah muter semua dia. Nah ini ya yang harus diamani sih, karena di setiap tempat dia datang pasti timbul kericuhan yang akhirnya FYP di TikTok gitu. Dan ini kayaknya memang nggak bisa ditinggalin diem ya, dan ini udah viral di mana-mana juga, tapi kok belum ada action. Dan kalau memang akhirnya ditangkap, sebenarnya bukan ditangkap karena apa ya, lebih baik karena diamankan. Sebelumnya, wanita ini terlibat pertengkaran dengan seorang warga setelah ia mengamuk lantaran tidak diberi sumbangan. Beberapa hari kemudian, wanita yang sama terlibat pertengkaran dengan warga di wilayah yang berbeda dengan kasus yang sama. Walhasil, wanita ini menjadi viral lantaran aksinya yang dianggap meresahkan. Sementara ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya. Ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu? Sangat berat informasi dari ibunya. Mungkin masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri. Menurut saya sih tindakan yang tepat banget diamanin sama keamanan, ya bukan ditangkap, diamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia buat pihak keluarga, kalau bisa dijemput, ya diurus ibunya bagaimana, atau mungkin saudaranya, atau mungkin kakaknya, atau mungkin adiknya, dibantu saudaranya ini biar dia ini lebih tenang lah, maksudnya di rumah, kalau kemana-mana dikasih kegiatan. Kejaksaan Agung berupaya keras memberantas korupsi hingga ke akar, termasuk kasus korupsi tata niaga tambang timah yang diduga merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Dalam kasus korupsi terbesar yang menyeret nama suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, dan Crazy Rich Pig, Helena Lim ini. Kejagung juga sudah membekukan tabungan dan menyita aset milik Harvey Mois serta aset sejumlah mobil mewah serta beberapa mobil lainnya yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Memang benar, ada 7 kalau saya nggak salah, sudah ada 7 kendaraan yang disita dari Pak HM. Terakhir ada 7 totalnya, terakhir 3 unit, 2 unit Frat dan 1 unit Mercedes.
Kuasa hukum Harvey Mois, Haris Arthur, mengakui jika ada 3 mobil mewah lagi yang disita penyidik Kejagung. Dan sejak penetapan Harvey Mois sebagai tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah, Kejagung sudah menyita 7 buah mobil. Lantas bagaimana dengan pesawat jet? Benarkah akan disita Kejagung? Nggak ada, itu kan sudah dikonfirmasi oleh Kejagung ya. Kalau soal itu tanyakan ke penyidik deh, ya. Nggak ada itu, pesawat itu nggak ada. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri, tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Haris berusaha menjelaskan ketika singgung soal harta Sandra Dewi yang rencananya akan diperiksa penyidik Kejagung. Haris mengingatkan jika Harvey dan Sandra Dewi memiliki perjanjian pisah harta yang mereka buat sebelum pernikahan. Sayangnya Haris tak menjelaskan secara rinci bagaimana kronologi kemunculan perjanjian pisah harta. Pastinya penyidik akan periksa apakah ini terkait dengan, kan sudah dikatakan oleh Kejagung ya, penyidik bahwasanya akan diperiksa, diteliti. Saya kira penyidik akan bekerja dengan hati-hati dan profesional ya. Kalau itu memang terkait dengan apa yang patut diduga. Jadi kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah ya. Jadi ini enggak ada, ini hanya dugaan. Jadi ini belum terjadi, tidak ada. Ini hanya dugaan. Jadi kalau memang ternyata ada barang-barang milik Ibu SD yang diduga itu dibelikan oleh Pak HM, mungkin ya bisa saja. Tapi selama ini kan kita ketahui bersama bahwa Ibu SD pun kan punya usaha sendiri. Dari sebelum pernikahan beliau sudah dikenal sebagai seorang artis dan sudah mempunyai bisnis tersendiri. Makanya sebelum beliau menikah, beliau sudah pisahkan itu. Perlu saya sampaikan bahwa benar ada akta perjanjian kawin nomor 1176 tertanggal 12 Oktober tahun 2016 yang dibuat antara Pak HM dan Bu SD. Akta tersebut dibuat sebelum keduanya melangsungkan perkawinan. Perkawinan beliau dilakukan pada tanggal 8 November tahun 2016. Jadi sebelum beliau menikah, beliau berdua sudah membuat akta perjanjian kawin. Kasus ini kan terjadi sebenarnya kalau dengan PT RBT itu di 2018 ya, perjanjian. Jadi nggak ada kaitan dengan perkawinan antara Bu Sandra dengan Pak Harvey, nggak ada. Sebelumnya, Sarwenda dilarikan ke rumah sakit lantaran merasa sakit pada bagian penciuman. Setelah menjalani pemeriksaan melalui MRI, dokter memvonis jika ibu 3 anak itu menderita sakit sinusitis. Sinusitis yang sudah membesar dan membuat sakit kepala membuat Sarwenda harus menjalani operasi. Ini kok bakal sehat. Jadi kalau misalnya sakit kayak gini, aku cuma mikirnya gini, ini mungkin waktunya aku mikirin diri aku sebentar gitu ya kan, supaya aku bisa kuat lagi buat ke depannya, buat ngurusin anak-anak. Karena kan mikirnya kalau mama sekali sakit semuanya berantakan gitu. Kalau ngomongin tentang bunda itu ya nggak akan ada habisnya. Kalau untuk dari segi apapun itu semuanya lengkap kalau bunda lengkap. The best.